Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasari, NPM 19 03 10 10 10 094, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa mengenai tentang hukum pajak. Di antaranya adalah jenis-jenis pajak, tarif-tarif pajak, saat timbulnya hutang pajak atau penyebab timbulnya hutang pajak, dan penagihan hutang pajak. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai jenis-jenis pajak. Nah, jenis-jenis pajak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jenis pajak menurut golongan. Jenis pajak menurut golongan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah yang mana pajak yang pembebanannya itu tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya itu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dimana pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya itu PPN. Jenis pajak yang kedua yaitu jenis pajak menurut sifat. Jenis pajak menurut sifat juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dimana pemungutannya berpangkal atau berdasarkan subjeknya itu tersendiri. Contohnya, pajak penghasilan. Nah, yang kedua, pajak objektif. Pajak objektif ini yaitu pajak yang dimana berpangkal atau berdasarkan pada objeknya. Contohnya itu PPN dan PPNBM. Nah, jenis pajak yang ketiga adalah jenis pajak menurut pemungut. Begitupun jenis pajak menurut pemungut dibagi juga menjadi 2. Yang pertama, jenis pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dimana dipungut oleh pemerintah pusat dan nantinya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya itu pajak penagihan, PPN, PPNBM, PBB, dan bea materai. Nah, yang kedua, pajak daerah. Pajak daerah ini adalah pajak yang mana dipungut oleh pemerintahan daerah dan nantinya digunakan untuk rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak hiburan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, dan sektor perkotaan dan berdasarkan perdesaan. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai tarif-tarif pajak. Tarif-tarif pajak yang pertama adalah tarif pajak proporsional. Tarif pajak proporsional adalah tarif pajak yang mana presentasenya itu tetap. Jadi, meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak, dengan begitu kita dapat mengartikan juga. Jadi, tarif pajak ini adalah walaupun objek pajaknya semakin besar atau kecil, tapi presentasenya akan tetap. Contohnya itu PPN yang mana presentasenya 10% dan PBB yang mana dengan tarif 0,5%. Nah, selanjutnya yang kedua, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang dimana nantinya nominalnya itu tetap, memerhatikan jumlah yang mana dijadikan dasar pengenaan pajaknya. Nah, pajak tetap juga dapat kita artikan sebagai tarif pajak yang mana akan selalu sama. Jadi contohnya itu ada bea materai dengan mana nilai 3.000 sampai 6.000. Akan tetapi untuk sampai saat ini sejak 2021 kemarin bea materai ini sudah berlaku materai elektronik yang terbaru, dan sampai sekarang materai menjadi 10.000. Nah, yang selanjutnya tarif pajak progresif. Nah, jenis tarif pajak progresif
Presentase tarifnya semakin besar mengikuti besaran nilai objeknya yang dikenai pajak. Nah, di situ dapat kita artikan, semakin besar nilai objek pajak, maka semakin besar pula tarifnya. Nah, yang keempat. Nah, sebelum memasuki yang keempat, jadi tarif pajak progresif tadi ini dia dapat dipecahkan lagi menjadi 3. Yang pertama ada tarif pajak progresif. Nah, tarif pajak progresif yaitu yang dimana jenis tarif pajak yang kenaikan persentasenya itu semakin besar, atau dapat kita sebutkan semakin besar persentasenya maka akan naik sebanding dengan pengenaan biaya pajaknya. Nah, di Indonesia tarif pajak progresif ini diberlakukan untuk PPH, WP, dan individu pribadi lainnya. Contohnya itu penghasilan kena pajak atau gaji seseorang sampai 50 juta tarif pajaknya 5%. Nah, untuk selanjutnya pembagian selanjutnya tarif pajak progresif tetap. Tarif pajak progresif tetap yaitu yang dimana tarif pajak progresifnya yang kenaikannya itu persentasenya akan tetap. Selanjutnya yang ketiga ada tarif pajak progresif degresif. Nah, tarif pajak progresif degresif ini adalah jenis tarif yang dimana progresif kenaikan persentasenya semakin menurun. Yang untuk selanjutnya kita memasuki dalam pembagian tarif pajak yang keempat. Tarif pajak yang keempat adalah tarif pajak degresif. Tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang dimana nilai persentasenya semakin kecil jika objek yang dikenai pajak semakin besar. Nah, atau dapat kita artikan persentase pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya itu semakin meningkat. Nah, jadi tarif pajak degresif ini dapat dijeniskan lagi menjadi 3. Yang pertama tarif degresif. Nah, tarif pajak degresif adalah tarif pajak yang mana jenisnya itu memiliki penurunan persentase tarifnya semakin kecil. Nah, selanjutnya ada tarif pajak degresif tetap. Tarif pajak degresif tetap itu adalah jenis tarif pajak yang mana penurunan persentasenya itu akan tetap. Selanjutnya ada tarif degresif. Nah, untuk tarif degresif ini berbeda lagi pengertiannya. Untuk tarif degresif ini adalah yang dimana jenis tarif yang penurunan persentase itu tarifnya semakin besar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki mengenai penyebab timbulnya utang pajak. Nah, jadi saya akan menjelaskan mengenai penyebab timbulnya utang pajak. Mulai sekarang, meskipun belum ada peraturan yang menjelaskan tentang timbulnya utang pajak, namun para praktisi saat ini sudah memberikan 2 teori mengenai hal tersebut. Yang pertama mengenai ajaran formil. Nah, mengenai ajaran formil, hutang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, yang mana biasa disebut pegawai yang membantu wajib pajak. Nah, jadi hal ini terjadi jika pemungutan pajak dilakukan dengan official assessment system, ya, yang mana artinya yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dibayar dan di mana juga nanti dihitung pemungutan tersebut
dihitung pemungutan tersebut dan mengirimkan surat pemberitahuannya kepada pihak yang terkait. Nah, jumlah yang harus dibayarkan kepada wajib pajak tergantung yang ditentukan di surat. Nah, yang kedua ada ajaran material. Ajaran material ini utang pajak timbul karena undang-undang dan dimana karena ada sebab dan mengakibatkan seseorang. Nah, jadi sebab-sebab yang membuat seseorang memiliki utang pajak ini diantaranya adalah karena perbuatan. Perbuatan ini dapat kita artikan yang mana mendirikan bangunan, melakukan kegiatan ekspor impor, atau bepergian ke luar negeri. Nah, untuk selanjutnya selain ada perbuatan ada keadaan. Keadaan ini adalah yang mana dimaksud memiliki tanah atau bumi dan memiliki bangunan sehingga memperoleh penghasilan serta juga memiliki kendaraan bermotor. Nah, untuk selanjutnya ada peristiwa. Nah, peristiwa ini dapat kita artikan juga kejadian yang dimana misalnya mendapatkan sebuah undian atau hadiah. Nah, jadi sampai saat ini para praktisi ini menggunakan dua ajaran tersebut untuk menilai munculnya utang pajak yang mana si wajib pajak harus membayarnya. Nah, penagihan hutang pajak menurut nomor 19 tahun 2000 pasal 1.8 utang pajak adalah utang yang mana adalah pajak atau utang yang mana masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi yang mana nanti berupa bunga, denda, atau kenaikan yang mana tercantum dalam surat-surat dan sejenisnya. Nah, selanjutnya menurut nomor 19 tahun 2000 pasal 1.9 penagihan hutang pajak adalah di mana serangkaian tindakan agar si penanggung pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya. Nah, dengan cara menegur atau memperingatkan untuk melaksanakan penagihan seketika ataupun sekaligus, sehingga mereka memberitahukannya melalui surat paksa mengusulkan pencegahan. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai peraturan Menteri Keuangan. Nah, menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 189 PMK. Nah, menurut peraturan Menteri Keuangan nomor 109 PMK 03/2020 pasal 3 tentang tindakan penagihan pajak. Nah, ayat 1 itu berbunyi, setiap wajib pajak maka wajib membayar utang pajaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ayat 2, utang pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 yang mana meliputi jenis pajak yang A. Pajak penghasilan, B. Pajak pertambahan nilai barang dan jasa, C. Pajak penjualan atas barang mewah, D. Pajak penjualan, E. Bea materai, dan F. Pajak bumi dan bangunan yang meliputi sektor perkebunan atau perhutanan. Ayat 3, atas utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi, maka wajib pajak dapat mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Nah, yang mana
mengatur tata cara pengangsuran dan perundangan dan penundaan membayar pajaknya tersebut. Nah, dalam ayat 4, dalam hal wajib pajak yang mana tidak dapat melunasi utang pajak yang masih harus dibayar setelah melewati jatuh tempo pelunasan, yang mana dilakukan tindakan penagihan pajak. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai berakhirnya utang pajak. Berakhirnya utang pajak yang pertama karena pelunasan. Nah, pelunasan atau biasa kita sebut dengan penanggung pajak, yang mana dia membayar atau melunasi utang pajaknya dengan surat setoran pajak, yang mana nanti akan melalui bank persepsi atau tempat lain yang dirujuk oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, ada keputusan keberatan atau biasa disebut dengan putusan banding. Nah, dengan ini ada dua cara yang menyebabkan keputusan keberatan tersebut menjadikan utang pajak berakhir. Yang pertama, keputusan keberatan atau keputusan banding yang menerima seluruh keberatan wajib pajak sehingga utang pajak menjadi habis. Yang kedua, ada keputusan keberatan atau putusan banding yang menerima sebagian permohonan keberatan atau banding yang diajukan dengan disertai pelunasan melalui pembayaran atas jumlah yang tidak diterima atau tidak dikabulkan dalam keberatan banding tersebut. Nah, jadi apabila wajib pajak telah membayar sebagian atau bahkan sudah melunasi utang pajaknya, maka jumlah pajak yang telah dibayar tersebut dikembalikan dan negara membayar imbalan bunga yang mana nanti sebesar 2% per bulan. Nah, dihitung sejak saat pelunasan sampai dengan diterbitkannya putusan keberatan banding tadi. Nah, untuk selanjutnya mengenai kompensasi. Jadi, kompensasi itu adalah suatu cara menghapus utang pajak yang mana dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak atau pajak atau pada tahun yang sama atau bisa disebut juga pada tahun yang berbeda. Nah, maka dengan menutup kekurangan utang pajak yang tadi di atas, maka jenis yang sama atau jenis yang berbeda atau yang lainnya juga pada tahun yang sama, bahkan bisa jadi pada tahun yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada daluarsa. Mendengar daluarsa pasti tidak asing lagi. Jadi ada menurut pasal 1946 KUH Perdata, daluarsa itu adalah alat yang dimana untuk memperoleh suatu hak atau dibebaskannya dari suatu kewajiban karena lampaunya suatu jangka waktu. Nah, jadi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di dalam undang-undang. Nah, dalam hukum pajak, daluarsa ini sering terjadi karena lampaunya waktu penetapan pajak. Nah, jadi menurut pasal 13 dan pasal 22 KUP nomor 28 tahun 2007, nah, daluarsa pajak adalah 5 tahun yang dimana artinya itu setelah batas waktu tersebut wajib pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajak. Nah, sedangkan dalam sistem official assessment, jika terdapat utang pajak yang daluarsa itu, maka penagihannya wajib
maka wajib pajak dihimbau untuk membayar. Nah, apabila dibayar, pembayarannya juga bisa disebut utang buang uang membasuh batin. Nah, yang ketiga ada penghapusan. Nah, untuk penghapusan ini, utang pajak juga akan berakhir jika diterbitkan surat keputusan penghapusan. Nah, utang pajak dan penghapusan itu dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan juga, yang mana ada dalam pasal 24 Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007, yang mana kewenangannya diserahkan kepada Menteri Keuangan. Nah, kemudian Menteri Keuangan mengatur tata cara penghapusan dan menentukan besarnya jumlah piutang tadi itu, jumlah piutang pajak tadi. Nah, yang mana tidak dapat ditagih lagi. Jadi diantaranya itu dikarenakan wajib pajak telah meninggal dunia, atau juga dapat kita katakan mempunyai harta warisan dan kekayaan. Nah, selanjutnya dikarenakan si wajib pajak badan yang telah selesai proses pilotnya, dan dikatakan juga karena wajib pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai subjek pajak. Nah, jadi melalui cara ini dapat kita perkirakan secara efektif. Jadi besarnya saldo piutang pajak yang akan dapat ditagih itu maka atau dapat dicairkan. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya paparkan. Apabila dalam berjalannya video tadi ada kesalahan kata maupun dan lain sebagainya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.